Bab 466, beberapa minggu. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saat Minos dan Abi pergi ke kerajaan tata ruang, berbagai aktivitas sehari-hari terjadi di markas besar tentara dataran hitam. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut, beberapa di antaranya baru menjadi kegiatan biasa beberapa bulan yang lalu, ketika banyak profesional dari berbagai spesialisasi spiritual bergabung dengan organisasi ini. Sebelum hal ini terjadi, tidak ada pandai besi, alkemis, atau penggarap profesi tertentu lainnya yang melakukan aktivitas di kantor pusat. Namun dengan kedatangan para profesional ini, beberapa divisi baru telah dibentuk di markas besar tentara Stuart Muda, di mana para prajurit yang berminat dapat mempelajari spesialisasi ini. Akhirnya, bahkan tentara yang tidak tertarik mempelajari profesi tertentu pun berkerumun di depan tempat pengembangan spesialisasi ini di markas besar. Itu adalah profesi ahli racun. Untuk profesi ini, para pembudidaya bisa mendapatkan manfaat pengobatan racun untuk menjadi lebih kuat dan meningkatkan karakteristiknya. Namun meskipun tidak berhasil secara terus-menerus, artinya, semakin sering seseorang melakukannya, semakin rendah hasilnya, pasien ahli racun dapat menerima perawatan lengkap dari para profesional tersebut, satu kali untuk setiap klasifikasi. Misalnya, pengobatan yang dilakukan oleh ahli racun tingkat rendah tingkat 1 hanya akan memiliki satu kegunaan. Setelah selesai, tidak ada gunanya bagi seorang kultivator untuk melakukan hal yang sama lagi. Manfaatnya tidak dapat diperoleh dua kali jika pasien terus-menerus mencoba menjalani perawatan dengan profesional dengan klasifikasi yang sama. Namun, setelah menyelesaikan pengobatan dengan ahli racun tingkat rendah tingkat 1, seorang kultivator masih bisa mendapatkan kembali manfaat dari area ini di masa depan. Hal seperti itu akan terjadi jika orang tersebut berkesempatan menjalani perawatan oleh profesional tingkat menengah kelas 1. Hal yang sama akan terjadi pada klasifikasi selanjutnya. Dan tentu saja, ada batasan pada level berapa pasien ini harus berada. Bagaimanapun, ini adalah pengobatan yang dibuat dengan racun, yang bisa membunuh jika seseorang tidak cukup kuat. Tetapi bahkan dengan kemunduran terkait dengan tingkat minimum untuk melakukan perawatan dengan racun, hal ini tidak membatasi spesialisasi hebat ini. Hal itu terutama berlaku jika menyangkut orang-orang dengan talenta rendah dan fisik berperingkat lebih rendah. Orang-orang seperti itu memiliki lebih banyak kekotoran dalam tubuh dan jiwa mereka. Dan meskipun jenis perawatan ini tidak dapat mempengaruhi jiwa, fakta bahwa peningkatan kualitas tubuh telah banyak membantu. Lagi pula, dengan lebih sedikit masalah yang harus diselesaikan di dalam tubuh, pembersihan spiritual dapat memaksimalkan hasilnya pada jiwa para kultivator yang naik level ke tahap kultivasi berikutnya. Jadi, para profesional seperti itu segera menjadi populer di markas besar tentara setempat, tempat yang penuh dengan orang-orang dengan bakat dan fisik berpangkat rendah. Dan meskipun ini adalah dinas militer, polisi kota juga diberi kesempatan ini. Akibatnya, beberapa di antaranya terlihat di antrean dekat ruangan tempat diadakannya perawatan dari waktu ke waktu. Di tempat-tempat ini, ada sekitar 7 ahli racun dari tingkatan berbeda yang hadir. Dan dari 7 ruangan di tempat itu, jeritan kesakitan terus-menerus bergema, mencapai telinga semua orang yang menunggu giliran. Hal itulah yang diharapkan dari praktik semacam itu. Lagi pula, tidak nyaman diracuni, dan orang-orang ini merasakan banyak kesakitan selama sebagian besar perawatan. Pada saat yang sama, banyak racun yang dihilangkan pada saat seperti itu, dan bau lingkungan tersebut telah lama menjadi tantangan. Ketahanan bagi para prajurit yang menunggu. Untuk maju 2 langkah, terkadang Anda harus mundur 1 langkah. Beberapa tentara telah mempopulerkan pemikiran ini di tempat ini, ketika mereka melewati daerah busuk itu. Dengan cepat beberapa minggu telah berlalu. Untuk sementara, kelompok tentara telah sepenuhnya dibentuk dan dikirim ke kota maritim, di mana mereka telah memulai pekerjaan investigasi yang diperintahkan oleh Abi. Faktanya, karena jumlah yang terlibat dalam misi ini, lebih dari 300 tentara, penyelidikan ini berkembang dengan cepat, dan beberapa kelompok telah kembali ke kota kering dengan hasil mereka. Namun menurut perkiraan pasukan Minos, masih perlu beberapa hari lagi bagi semua kelompok untuk kembali. Kemudian bagian terakhir dari perencanaan skema penggantian akan dilakukan, yang pada dasarnya adalah pelatihan tentara yang akan menggantikan orang-orang yang diculik dari kota itu. Di sisi lain, seiring berkembangnya rencana invasi ke kota tepi laut itu, banyak hal lain yang terjadi secara lokal.
Di antaranya adalah perubahan sikap pasangan ibu anak asal kota perairan tersebut. Keduanya dengan cepat terbiasa dengan realitas kota kering dan memahami potensi lokasi ini. Bahkan jika mereka buta atau tidak tahu apa-apa, mereka dengan cepat berubah pikiran setelah mencicipi makanan lokal dan layanan berkualitas tinggi yang tersedia di daerah tersebut. Faktanya, sehari setelah mereka berdua berbicara dengan Minos, mereka sudah kembali ke mansion itu untuk menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan pasukan lokal. Akibatnya, Viola sudah bergabung dengan tentara dan memanfaatkan semua peluang yang ada, penawaran. Sementara itu, Miria hanya bisa berduka dan menunggu batas waktu 4 bulan untuk menyelesaikan hakim spiritual kelas 2 tingkat menengah, dan orang itu datang untuk mengesahkan kontrak jiwa miliknya. Namun di sisi lain, ia merasa sangat diuntungkan karena tidak berada dalam situasi yang sama dengan wanita yang ditemuinya hari itu, Celeste. Orang ini telah tinggal di kota ini dengan budidayanya tersegel dan bekerja di ladang pertanian selama ini. Miria setidaknya bisa terus berkultivasi dengan sumber dayanya sambil menunggu kesempatan untuk mendapatkan sumber daya tentara. Dan mengetahui situasi Celeste entah bagaimana berhasil meredakan kecemasan yang dirasakan Ibu Viola. Bagaimanapun, sementara itu, wanita ini telah mengirimkan surat kepada bawahannya di kota perairan, memperingatkan bahwa dia perlu melakukan perjalanan selama sekitar 4 bulan dan sementara itu, keluarga akan mengirimkan raja spiritual lain untuk menggantikannya. Seseorang bernama Eda, anggota keluarga Stokes. Seperti yang diharapkan, orang-orang biasa yang tidak memiliki hubungan dengan nama besar dari kekuatan mulia seperti itu tidak menimbulkan masalah. Jadi, Eda diam-diam sudah mengurus kota perairan, sementara Miria tidak bisa kembali ke sana. Miria telah memberikan beberapa petunjuk kepada wanita ini agar tidak melakukan kesalahan yang mengindikasikan penipuannya, dan mungkin itu bisa menimbulkan masalah bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Tapi secara keseluruhan, tempat itu tidak jauh berbeda dari kota kering yang lama, karena tidak menarik banyak perhatian dari kekuatan tingkat tinggi. Sebaliknya, selama tidak terjadi sesuatu yang aneh, kemungkinan besar wanita tersebut akan tinggal selama 4 bulan di kota tersebut tanpa menghadapi masalah. Dan setidaknya untuk saat ini, itulah kenyataan yang dialami Eda. Pokoknya, saat ini, cuaca di kota kering sedang panas, dan meskipun hari baru saja fajar, suhunya sudah sekitar 30 derajat Celcius 86 derajat Fahrenheit. Iklim seperti ini sangat diapresiasi oleh penduduk wilayah utara benua tengah, hingga pada hari-hari panas penduduknya berperilaku jauh lebih ceria dan ramah. Dan, ketika cuaca di wilayah ini panas, dengan langit yang sepenuhnya biru, seseorang di kota itu mungkin melihat titik putih kecil mendekati kota itu jika mereka melihat ke sisi selatan Cakrawala. Titik putih itu sepertinya bergerak dengan kecepatan luar biasa tinggi, menciptakan suara udara yang terpotong seiring berjalannya waktu. Dan jika seseorang dapat melihat pada jarak sejauh itu, niscaya orang tersebut akan dapat melihat bahwa titik putih tersebut sebenarnya adalah seekor elang putih besar dengan paruh yang benar-benar kuning. Terlebih lagi, di atas binatang spiritual yang berukuran sangat besar ini, ada seorang wanita dengan rambut hitam yang pasti bisa meruntuhkan seluruh kerajaan dengan kecantikannya yang tak tertandingi. Pokoknya, saat angin bertiup melintasi wajahnya, wanita ini tersenyum ketika dia melihat tujuannya, di depannya, tempat yang telah dia kunjungi selama hampir 2 bulan. Aku ikut, Minos. Ruth telah melakukan perjalanan selama hampir 2 bulan keluar wilayah barat daya Flaming Empire hingga akhirnya dia mencapai dataran hitam. Dan sejak meninggalkan markas Grey Cloud Sect, dia akhirnya naik ke level 51. Di sisi lain, elang raksasanya tidak ketinggalan jauh dan telah meningkat pesat sejak terakhir kali Minos melihatnya. Putih sudah berada di level 45 dan dapat dianggap sebagai binatang yang sangat cepat menurut standar wilayah utara benua tengah. Sebagai gambaran, perjalanan antara ibu kota kerajaan Cromwell dan kota kering sebelumnya akan memakan waktu 3 minggu dengan menggunakan binatang buas ini, dan hanya berhenti untuk beristirahat. Namun, sekarang hal yang sama dapat dilakukan hanya dalam waktu 10 hari. Dan itu telah membantu murid muda Ibu Minos ini dengan cepat sampai ke kota kering. Bagaimanapun, White segera mulai menurunkan ketinggiannya, melihat siluet kota muda Stuart dari jauh. Ia tidak lagi membutuhkan Ruth untuk memberikan perintah sebanyak sebelumnya, karena kecerdasannya telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Ia dapat dengan jelas memahami kemana arahnya dan apa yang harus dilakukannya dalam situasi ini. Dengan demikian,
Tidak lama kemudian sepasang elang dan manusia mencapai jarak dari kota kering, di mana mereka dapat melihat dan merasakan perubahan lokal dengan lebih baik. Tempat ini telah berkembang pesat, pikir Ruth dalam hati sambil tersenyum indah. Dari jauh, dia bisa melihat kota yang jauh lebih besar dari apa yang dia ingat dan kawasan hijau di sisi kota tempat perkebunan lokal tumbuh. Tempat seperti itu telah berkembang 10 kali lipat dari ukuran sebelumnya dan jauh lebih beragam. Tapi saat Raja Spiritual muda ini memikirkan tentang peningkatan visual yang bisa dia lihat dari jauh, binatang buasnya berkomentar sesuatu. Tuan, ada perlindungan di kota ini yang tidak akan bisa kita atasi. Jelas sekali, White bisa merasakan hal ini jauh lebih cepat daripada Ruth, karena inderanya lebih tajam dibandingkan manusia muda ini, meskipun ada perbedaan level di antara keduanya. Mendengar peringatan seperti itu, Ruth segera mulai menyelidiki wilayah itu sejauh mungkin untuk memahami apa yang dibicarakan White. Energi spiritual alami di wilayah ini nampaknya jauh lebih padat dibandingkan terakhir kali saya datang ke sini. Dia bergumam pelan sebelum akhirnya menyadari fluktuasi spiritual yang dihasilkan oleh susunan pertahanan tingkat 2 tingkat menengah. Oh, jadi, dia membayar sesuatu seperti itu. Dia bertanya-tanya dalam hati, tidak terlalu terkejut. Ruth sudah mengetahui sebagian dari ambisi Minos, jadi tidak terlalu mengejutkan baginya bahwa pemuda ini akan mencoba melindungi dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Dan faktanya, satu-satunya hal yang mengejutkannya saat ini adalah kenyataan bahwa hanya dalam waktu sekitar 3 tahun, tempat ini telah mencapai titik di mana ia bisa membayar untuk hal seperti itu. Setelah beberapa detik, dia tidak bisa berhenti memikirkan sosok pemuda berambut coklat itu, mencoba menghubungkan perubahan di tempat ini dengan apa yang mungkin terjadi pada Minos. Di level apa dia harus berada? Apakah kecepatan kultivasinya tetap sebaik sebelumnya? Jika demikian, dia mungkin sudah melewati level 45. Saat dia memikirkan hal ini dan pertanyaan lainnya, Ruth dan White mendarat di dekat tiang selatan tembok setempat, di mana beberapa tentara sudah melihat ke arahnya dengan serius. Ini semakin sering terjadi. Salah satu dari mereka berpikir dengan sedikit sendu, menyadari bahwa kedamaian yang sangat dia hargai mulai hilang. Apakah kita harus bertarung kali ini? Kuharap orang itu seperti orang lain. Sementara para prajurit memikirkan kedatangan Ruth, dia memperkenalkan dirinya dan mengkomunikasikan tujuannya di sini sebelum salah satu dari mereka mengatakan sesuatu. Wanita muda ini tahu bahwa dengan pertumbuhan lokal, pasukan Minos pasti akan bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, kemungkinan salah satu dari orang-orang ini mengenalinya sangatlah kecil, karena, pada saat dia melewati tempat ini, hanya ada beberapa jenderal spiritual setempat. Akibatnya, tentara di depannya kemungkinan besar adalah orang-orang yang bergabung dengan pasukan lokal setelah kepergiannya dan bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Dan karena dia sudah memiliki gambaran tentang bagaimana segala sesuatunya akan berjalan di kota kering ketika Minos sudah cukup kuat, dia kurang lebih tahu bagaimana berinteraksi dengan orang-orang ini. Namaku Ruth Miles, dan aku berasal dari Sekte Awan Abu-Abu, dari Kerajaan Flaming. Dia kemudian berhenti sejenak ketika dia melihat orang-orang ini gelisah dan kemudian melanjutkan. Ya, saya adalah Raja Spiritual, sesuatu yang mungkin dianggap sebagai ancaman oleh Minos. Namun, saya tidak akan menyerah. Kalian masing-masing harus sangat kuat dan mungkin bekerja dengan baik sebagai sebuah tim, mungkin mampu menghentikan bahkan orang yang lebih kuat dariku. Tapi meski aku tidak bisa mengalahkanmu dalam pertarungan, aku bisa dengan mudah menghindari seranganmu, seperti yang aku lakukan. Aku tidak seperti Raja Spiritual di wilayah ini. Jadi, tolong, jangan mengancamku, karena aku juga tidak tertarik untuk menyerangmu. Beritahu saja Minos, Dilian, Mia, Pike, atau bahkan Humbert. Salah satu dari mereka tahu tentangku dan akan mengizinkanku masuk. Petik 2. Mendengar semua ini, lebih dari 30 tentara yang berdiri di depan wanita ini terkesan dengan cara dia berbicara, tidak memberi mereka kesempatan untuk memenuhi tugas mereka. Apa yang harus kita lakukan, Sergeant Calvert? Wanita ini telah membuat banyak poin penting, dan dia bahkan bukan dari wilayah kita. Seorang prajurit level 44 bertanya kepada pemimpin kelompok, berbicara dengan suara rendah dan mengamati gerakan Ruth. Jika dia berasal dari Flaming Empire, maka gadis ini mungkin lebih kuat dari Letnan Eda. Yang lain berkomentar,
mengingat fakta bahwa wanita ini sudah berada di level 51 dan keduanya harus memiliki teknik tingkat perak. Dengan ucapan seperti itu, pria ini teringat bagaimana, saat mereka bertarung bersama melawan Eda, mereka mendapatkan hasil yang cukup bagus, tapi hanya karena wanita itu tidak menyerang mereka dengan maksud untuk membunuh. Kalau tidak, pertarungannya pasti akan lebih brutal bagi mereka. Namun meski dengan hasil yang lumayan, para prajurit ini tidak pernah berhasil mengalahkan Eda sejak dia menerima teknik tingkat perak. Itu karena Eda memiliki teknik pergerakan yang jauh lebih unggul daripada prajurit biasa, yang secara efektif menghilangkan peluang mereka untuk memenangkannya jika dia memilih untuk menghindari serangan mereka. Dan sebagai seseorang yang tumbuh di sebuah kerajaan, wanita di depan mereka ini mungkin belum pernah sebelumnya dalam hidupnya mengubah teknik. Dengan kata lain, kemampuan bertarungnya mungkin di atas Eda dan dengan selisih yang cukup besar. Dengan pemikiran seperti itu, pemimpin kelompok ini mau tidak mau merasakan hawa dingin di punggungnya, mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara yang dapat diterima. Jika dia benar-benar dari kekaisaran, maka jika dia ingin melarikan diri dari tempat ini, tidak ada dari kita yang bisa menghentikannya. Namun, jika kita mengizinkan dia memasuki kota, bahkan jika dia berasal dari salah satu sekte besar di tempat itu, masih mustahil baginya untuk melarikan diri begitu berada di dalam kubah. Jika dia mencoba menahan kita di luar sementara salah satu dari kita pergi untuk memeriksa identitasnya, kita bisa berada dalam bahaya musuh, serangan dan kemungkinan penyergapan. Jika dia bukan dari kekaisaran dan mencoba menipu kita agar memasuki wilayah kita, maka jika kita membiarkan dia melakukan itu seperti dia memasuki sarang singa. Dia pasti tidak bisa menghancurkannya melalui pertahanan dan melarikan diri dari kota. Dan begitu berada di dalam kubah itu, kita akan memiliki ratusan tentara lagi untuk menghentikannya melakukan apapun. Dia merenung, menyimpulkan alternatif apa yang terbaik. Dan akhirnya, katanya, "Baiklah, kami akan mengizinkanmu masuk, tapi kami tidak akan mengizinkanmu beredar dengan bebas. Kamu harus menunggu di dalam penghalang ini, di samping tembok, sampai seseorang memastikan identitasmu." Setelah beberapa waktu, Ruth akhirnya mendapat izin untuk memasuki kota kering tanpa perlu ditemani tentara. Setelah menerima pembebasan ini, dia segera menuju ke bagian tengah kubah, di mana sebagian besar zona perkotaan kota itu terletak di dalam kawasan lindung ini. Ruth membiarkan elang besarnya tinggal di pinggiran kota, seperti yang biasa dia lakukan pada waktu-waktu lain ketika dia melewati sini. Memiliki binatang buas berukuran besar di jalanan kota, atau bahkan di langit, bukanlah hal yang ideal, karena hal ini selalu berpotensi menimbulkan gangguan. Seperti contoh White, ia harus menggerakkan sayapnya yang sangat besar untuk terbang, yang selalu menimbulkan hembusan angin kencang kemanapun ia pergi. Dan di kota-kota dengan konsentrasi penduduk yang besar, tempat-tempat ini umumnya memerlukan aturan hidup berdampingan. Hal-hal ini akan membuat kegiatan tertentu dapat dilakukan, seperti halnya pelarangan penggunaan binatang terbang di bangunan lokal. Bagaimanapun, White segera melanjutkan perjalanannya, mencari tempat yang ideal untuk beristirahat di medan terbuka di area dalam kubah. Dan tidak butuh waktu lama untuk menemukan monster lain dari tingkat 5 tempat ini. Dengan cepat Ruth memasuki area yang dibangun di kota kering, melewati beberapa tempat yang tidak dia ketahui. Meski begitu, dia tahu betul kemana harus pergi. Lagi pula, tempat ini mengikuti suatu pola, dan selama seseorang mengetahui pola itu, akan sangat mudah untuk berpindah ke sini. Saat dia dengan cermat mengamati perubahan lokal, remaja putri ini telah memeriksa sebagian besar orang yang dia lihat di jalan, serta orang-orang di gedung-gedung di dekat tempat dia lewat. Jelas sekali bahwa populasi di tempat ini telah bertambah kuat, karena perbaikan yang dia lihat akan menghasilkan hal seperti itu. Tapi Ruth ingin memastikan seberapa besar kemajuan tempat ini selama periode ini. Menakjubkan. Sebelumnya, ketika saya meninggalkan tempat ini setelah selesainya turnamen spiritual, jumlah jenderal spiritual di seluruh kota hanya berjumlah 100. Tapi sekarang saya sudah merasakan lebih dari 1000 sensasi tersebut saat berjalan di jalanan ini. Dia memikirkannya dengan senyum puas di wajahnya. Dia bahkan belum mendekati markas tentara atau 3 pintu masuk lainnya ke tembok. Tetap saja, meski begitu, dia telah merasakan semua fluktuasi energi ini. Terlebih lagi, setelah berjalan singkat, dia mendeteksi aroma di udara yang tidak dia sadari sebelumnya di lokasi ini.
Itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan di kota-kota dengan lebih dari 1,5 juta penduduk di wilayah benua tengah ini. Sepertinya sudah ada alkemis kelas 2 tingkat menengah di kota ini. Itu kemajuan yang luar biasa. Tapi aku juga bisa mencium beberapa wewangian yang dikeluarkan oleh juru masak kelas 2 tingkat rendah. Jadi, dia berpikir sejenak, tepat setelah melewati sebuah restoran yang memiliki tata ruang yang elegan dan sudah ada beberapa orang yang datang dan pergi. Itu hebat. Sepertinya aku tidak perlu berkorban apapun untuk tinggal di kota kering selama beberapa bulan, hehe. Dia bergumam gembira, dengan senyum manis di wajah cantiknya. Ruth mungkin menyukai Minos dan segalanya, ditambah lagi, tentu saja, dia memahami potensi dataran hitam di tangan pemuda ini. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia dibesarkan di sebuah kerajaan di mana pelayanan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Jadi, meski berada di tempat ini bersama Minos bisa menimbulkan banyak kesulitan, masalah itu tidak akan hilang hanya karena itu. Jika tidak, mereka akan terus ada namun menjadi, dapat ditanggung, karena keberadaannya. Di antara masalah-masalah itu adalah keahlian memasak, sesuatu yang Ruth tidak bisa bawa dari kekaisaran bersamanya. Lagi pula, tidak seperti pil, susunan, senjata, makanan spiritual perlu disiapkan di tempat dan oleh spesialis yang berkualifikasi. Oleh karena itu, dia hanya bisa puas dengan kualitas makanan lokal sementara dia harus tinggal di kota kering ini. Dan hal seperti itu tidak semudah kelihatannya. Selera kuliner adalah hal yang sangat individual. Namun, selain itu, sebagai seseorang yang tumbuh di daerah yang banyak terdapat juru masak kelas 3, remaja putri ini mau tidak mau percaya bahwa makanan yang dihasilkan oleh juru masak kelas 1 yang sederhana memiliki kualitas yang buruk. Dan sayangnya, mereka adalah yang terbaik yang pernah ada di kota Minos ini sebelumnya. Pokoknya, biarpun ada perbedaan besar antara level rendah kelas 2 dan level rendah kelas 3, itu sudah menjadi peningkatan yang akan membuat mereka lebih baik, membuat segalanya lebih mudah bagi Ruth. Lagi pula, dia biasanya makan makanan di kampung halamannya di tempat yang memiliki juru masak kelas 2 tingkat menengah sebelum promosi level 50 dan di tempat yang memiliki juru masak kelas 2 tingkat tinggi setelah acara semacam itu. Itu karena itulah yang bisa dibelanjakan oleh wanita muda ini untuk penghasilan tetapnya sebagai murid sekte awan abu-abu. Tentu saja, kadang-kadang, dia dapat menggunakan sumber daya yang diberikan oleh keluarganya untuk mengunjungi profesional kelas 3. Namun secara umum, hal seperti itu jarang terjadi, karena dia tidak dapat menggunakan sebagian besar layanan dari para profesional tersebut. Itu tidak aneh karena layanan seperti itu dikenakan biaya dalam kristal bermutu tinggi. Dan Ruth tidak memiliki banyak hal tersebut, bahkan mengingat posisinya di keluarga Miles. Faktanya, dia tidak memilikinya, karena hanya kaisar spiritual dari organisasi semacam itu yang berhak mendapatkan sebagian darinya. Bahkan kaisar spiritual kerajaan Flaming ini tidak akan memiliki kristal bermutu tinggi lebih banyak daripada jenderal spiritual wilayah Minos yang biasanya memiliki kristal tingkat menengah. Hanya para orang suci spiritual di kampung halaman Ruth yang berhasil mendapatkan beberapa ribu kristal ini setelah berkumpul selama bertahun-tahun. Lagi pula, karena semua ini, wanita muda ini merasa senang karena sekarang ada lebih banyak profesional klasifikasi kelas 2 di dunia, wilayah Minos. Akhirnya Ruth memasuki area luar mansion Minos tak lama setelah mendapat izin dari para penjaga yang menjaga pintu masuk ke tempat itu. Ini masih terlalu dini, dan rumah pemerintah belum dibuka untuk umum saat ini. Namun beberapa pejabat sudah bersiaga. Setelah melakukan itu, Ruth tidak membuang waktu dan menemukan fluktuasi spiritual yang lebih tinggi di tempat itu. Dia mendapat kesan bahwa dia akan menemukan Minos lebih cepat. Satu di level 47, satu di level 48, dan yang terakhir di level 52. Dia berpikir sendiri sambil berjalan melintasi halaman luar mansion. Menakjubkan. Dia berkata dengan suara rendah, menganggap semuanya sangat menarik. Orang level 52 ini pasti dilian. Minos yang level 47 atau 48. Tapi, dia kemudian berhenti sejenak saat menaiki tangga menuju area perumahan mansion. Dia akhirnya menyadari bahwa dua orang di level 47 dan 48 berada di tempat yang sama. Dan setelah berhenti sejenak, Ruth bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Sesampainya di kediaman Minos, Ruth segera memasuki tempat itu setelah menyapa para pengurus rumah tangga di sana,
orang-orang yang sudah mengenalnya dan mengetahui hubungannya dengan penguasa muda setempat. Jadi, dia tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan ke kamar Minos, tempat dia dan pemuda ini menghabiskan malam yang hangat. Akhirnya, dia memasuki tempat yang sudah dia kenal dengan baik, sementara wajahnya perlahan menjadi lebih cerah kuburan. Sebelumnya, dia mengira Minos mungkin sedang sarapan atau berbicara dengan orang lain. Namun saat tiba di kamar pemuda ini, dia menyadari bahwa kebenarannya sedikit berbeda dari imajinasinya. Di tempat itu terdapat beberapa pakaian wanita di dalam lemari besar, sedangkan beberapa potong pakaian dilipat di atas tempat tidur besar di tempat itu. Di saat yang sama, suara pancuran terdengar oleh Ruth. Dia bersama wanita lain, jadi dia berpikir sejenak sampai steward muda itu keluar dari pintu kamar mandi, hanya mengenakan handuk putih di pinggangnya. Dan tepat di belakangnya, Ruth bisa melihat sesosok perempuan, yang berambut biru dan mengenakan jubah putih. Ruth, Minos berseru kaget, melihat gadis berambut hitam berdiri di samping tempat tidurnya. Melihat Ruth yang cantik di kamarnya, Minos terkejut sementara senyuman perlahan mulai terbentuk di bibirnya, dan dia berjalan ke arahnya. Di saat yang sama, Abi, yang baru saja selesai mandi panjang bersama Minos dan merasa senang dengan awal hari, mau tidak mau mengerutkan kening dan kehilangan suasana hati yang baik setelah melihat wanita itu di kamarnya. Apa yang wanita ini lakukan di sini? Dia bertanya-tanya sambil menggunakan tangannya untuk menutupi sedikit garis leher jubahnya. Adapun Ruth, dia segera ingat di mana dia mengenal orang yang menemani Minos ini. Kenapa aku tidak terkejut? Orang tak tahu malu ini melakukan apa yang dia katakan. Dia memikirkannya sambil menatap Abi sejenak dan kemudian pada pemuda berambut coklat itu. Akhirnya, Minos menarik pinggang Ruth dan membawanya ke pelukannya. Ah, senang bertemu denganmu, Ruth. Aku merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Dia bertanya dengan suara rendah sambil menggunakan tangannya untuk merasakan lekuk tubuh wanita muda ini, melingkari pinggangnya hingga dia merasakan pantat bahagia Ruth dengan tangannya. Tapi Minos tidak melangkah lebih jauh dari itu. Lagi pula, Abi ada di sana, dan pacar pemuda ini tidak suka melihatnya terlalu mesra dengan wanita lain. Jadi, pelukan khas teman yang sudah lama tidak bertemu adalah risiko paling besar yang akan ia lakukan bersama wanita lain di hadapan Abi. Merasakan sentuhan Minos, Ruth segera mengesampingkan pemikirannya tentang Abi sejenak, saat ia merasakan panas tubuh pemuda itu, sesuatu yang sangat ia dambakan. Iya, aku juga merindukanmu. Dia berkomentar di telinganya sambil berjinjit dan mencium pipi kiri Minos. Ketika Ruth akhirnya mulai melancarkan serangannya ke arah bibir Minos, Abi, yang berada di dekatnya, mengepalkan tangannya sejenak sebelum mendekati keduanya dan mendorong Ruth ke arah yang berlawanan. Merasakan gerakan dari Abi ini, Ruth berhenti menatap Minos dan menoleh ke arah wanita muda itu ketika dia tiba-tiba menamparkan tangan yang mendorongnya menjauh. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Ruth bertanya sambil menatap Abi dengan sedikit marah dan melepaskan sebagian niat bertarungnya. Aku menanyakan hal yang sama padamu. Menurutmu apa yang kamu lakukan dengan menyerbu kamar kita dan mencoba mencium pacarku di depanku? Abi berhenti sejenak lalu mencibir. Apakah kamu tidak punya sopan santun? Apa katamu, pacarmu? Ruth memandang Minos sejenak dan wajahnya perlahan mulai memerah. Kamu benar-benar salah satu dari wanita munafik itu. Kamu selalu menghakimi kami sebelumnya, mengatakan hal-hal seperti jangan buang waktu dengan ini, bla, 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 tapi ketika aku memberimu sedikit ruang, kamu tidak sabar untuk membuka kakimu untuknya, ya. Kata Ruth dengan marah. Setelah mendengar hal seperti itu, Abi mau tidak mau merasa tersinggung ketika dia menamparkan wajah Ruth dengan keras tanpa berpikir panjang, membuat tanda yang terlihat jelas di pipi kanan wanita muda berambut hitam itu. Kedua wanita ini tentu saja tidak merasa kesal hanya dengan melihat Minos berinteraksi satu sama lain di depan satu sama lain. Lagi pula, mereka berdua sudah tahu bahwa dia adalah tipe pria yang akan memiliki lebih dari satu wanita. Dan keduanya baik-baik saja dengan itu. Namun, kedua wanita ini adalah tipe orang yang tidak tertarik untuk berbagi waktu bersama Minos dengan orang lain, dan baik Abi maupun Ruth merasa mereka bersaing untuk mendapatkan perasaan pemuda ini. Itu adalah sesuatu yang istimewa tentang wanita, sesuatu yang saat mereka bertemu satu sama lain di ruangan ini, mereka merasakan ketegangan tertentu, tipikal rival yang hebat. Hal seperti itu benar-benar berbeda dari apa, misalnya, yang Abi rasakan terhadap Minos dengan Elena.
Ia mengira wanita asal Pulau Batu ini bukanlah lawannya, meski sesekali tidur dengan Stuart muda. Dan karena itulah Abi tidak terlalu mempermasalahkan Elena. Tapi Abi merasa Ruth berbeda, seolah-olah wanita muda dari Flaming Empire ini ada di sini untuk mencuri pacarnya. Anda, setelah menerima pukulan tersebut, Ruth akhirnya berteriak marah dan melompat ke arah Abi, siap melawan wanita muda yang berada tepat di tengah ruangan itu. Murid Ibu Minos ini ingin memberi pelajaran pada gadis di depannya itu agar Abi tidak lagi berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Aku yakin perempuan jalan kecil ini menghabiskan waktuku jauh dari Minos, di tempat tidurnya. Tidak bisa dimaafkan. Di saat yang sama, Abi juga bersiap untuk melancarkan serangan telak terhadap Ruth, menggunakan seluruh kekuatan kultivasinya. Kamu pikir hanya karena kamu menidurkannya lebih dulu, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Kamu salah. Minos, yang memperhatikan keduanya dengan mulut terbuka, tidak dapat memahami situasinya, akhirnya menyadari bahwa sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi jika ini terus berlanjut. Apa-apaan ini? Mengapa mereka bertingkah seperti ini? Dia bertanya pada dirinya sendiri sambil mengaktifkan teknik gerakannya. Dia tiba-tiba muncul di antara mereka, mengaktifkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan dan menahan pukulan yang sudah dilontarkan Ruth dan Abi satu sama lain. Engah. Dengan melakukan itu, serangan tersebut sepenuhnya diserap oleh pertahanan Minos ketika dia akhirnya dengan hati-hati mendorong Abi ke tempat tidur. Setelah gerakan cepat ini, dia menggunakan tubuhnya untuk menahan Ruth, yang berdiri di depan wanita muda ini. Kalian berdua, segera hentikan. Dia membalas, mengapa kamu bersikap seperti ini? Ruth, kenapa kamu mencoba menyerang Abi seperti itu? Apakah kamu benar-benar akan menyakitinya jika aku tidak menghentikanmu? Dia memandang wanita muda yang mencoba melepaskan diri dari pelukannya dan menanyakan hal ini dengan marah. Dan kamu, Abi, kenapa kamu menamparkan Ruth? Apakah kalian berdua kehilangan kemampuan berdialog? Namun meski menanyakan pertanyaan seperti itu, menunjukkan ketidaksenangannya yang mendalam terhadap perkembangan situasi, kedua wanita itu masih saling memandang dengan marah. Ruth dengan sia-sia berusaha melepaskan diri dari pelukan Minos. Pada saat yang sama, Abi ingin melakukan sesuatu tetapi merasakan pembatasan besar pada tubuhnya. Minos, hentikan, biarkan aku memberi pelajaran pada pelacur ini. Jika seseorang harus menjadi pacarmu, orang itu bukanlah wanita itu. Teriak Ruth. Pemuda itu akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Ini semua disebabkan oleh rasa cemburu. Wanita yang berlebihan sekali. Dia menoleh ke belakang dan memperhatikan Abi sejenak lalu mengalihkan perhatiannya pada Ruth. Aku mengharapkan ini dari Abi, tapi apakah kamu juga mencintaiku, Ruth? Setelah itu, Minos akhirnya berhenti menggunakan tekniknya. Dia kemudian membawa Ruth ke tempat tidur itu dan menempatkan tubuhnya berdampingan dengan tubuh Abi, memaksa mereka berdua dalam posisi merangkak sementara dia mengikat kedua lengan mereka di belakang punggung. Saat dia memegang lengan mereka berdua, Minos akhirnya menghela nafas dan berkata, "Yah, kamu perlu belajar hidup damai dan menyelesaikan masalahmu melalui dialog karena aku tidak akan menerima perilaku seperti itu." Mendengar ini, keduanya berhenti saling memandang dengan marah. Lalu, akhirnya, mereka mengalihkan perhatian mereka ke pemuda yang sedang menggendong mereka di ranjang itu. "Aku minta maaf soal itu, Minos. Aku kehilangan kendali. Aku juga malu karenanya." Setelah mendengar komentar tersebut, pemuda itu melepaskan tangan mereka dan berkata, "Sebenarnya aku sangat kecewa dengan cara kalian berdua saling menyerang, dan aku yakin kalian butuh hukuman." Setelah mengatakan hal seperti itu, dia mulai memukul pipi bagian bawah keduanya, membuat mereka mengerang sambil berusaha menahan suara agar yang satu tidak bisa mendengar yang lain. Memem gelombang, memem. Setelah beberapa saat menghukum kedua wanita itu, Minos akhirnya selesai, sambil tersenyum dan menikmati pemandangan keduanya di tempat tidurnya. Dia bisa melihat bekas jarinya di pantat telanjang Abi dan Ruth, yang sejajar sempurna dan menarik baginya. Hal seperti itu mengharuskan pemuda ini untuk bertahan agar dia tidak melupakan tujuannya di sini. Tapi, karena dia sudah selesai bermain dengan pacarnya tepat sebelum kedatangan Ruth, itu tidak terlalu sulit, betapapun menantangnya, untuk menahan keinginan duniawinya. Merasa Minos sudah selesai, kedua wanita itu membalikkan tempat tidur itu dan memandang ke arahnya dalam diam. Mereka tidak marah padanya, padahal, yang mereka rasakan adalah sedikit penyesalan karena bertindak sedemikian rupa di depan orang tersebut.
Bukannya mereka menyesali kecemburuan mereka, bukan, jauh dari itu. Mereka pasti melihat satu sama lain sebagai saingan, dan itu belum terselesaikan. Tapi ketika mereka sudah menenangkan kepala selama pemukulan sebelumnya, keduanya menyadari bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk bertindak. Jika Minos menyukai salah, satu dari mereka, yang lain hanya bisa menerimanya, karena dia baru saja menunjukkan bahwa dia tidak ingin melihat mereka berkelahi. Jadi, jika mereka ingin merebut perhatian pemuda ini, itu harus dilakukan dengan cara lain. Ayo berpakaian, sarapan seharusnya sudah disajikan. Minos berkata kepada mereka sebelum akhirnya berhenti di samping pakaiannya dan melemparkan handuk yang menutupi seluruh tubuhnya ke kursi. Melihat hal tersebut, kedua remaja putri tersebut memberikan reaksi yang sangat berbeda. Abi langsung bangkit dari tempat tidur itu dan menuju kamar mandi, setelah mengambil pakaiannya. Di sisi lain, Ruth duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, sambil menatap tubuh Minos dengan saksama, yang sudah 3 tahun tidak dilihatnya. Gul, dia menelan ludahnya dalam diam, setelah menyadari volume di bagian bawah Stuart muda. Sepertinya ini lebih besar dari sebelumnya. Ruth berpikir dalam hati sambil bangkit dari tempat itu. Ketika Minos mengeluarkan suara terkejut, Ruth mendekatinya lagi, menggunakan salah satu tangannya untuk menyentuh perutnya yang terlihat jelas dan tangan lainnya untuk meraih tongkat pemuda ini. Tapi setelah merasakannya sejenak, dia mengendalikan dirinya dan kemudian berkata di telinganya. Biarkan aku membantumu berpakaian. Oke, ngomong-ngomong, kupikir kamu akan datang ke sini ketika kamu mencapai level 50. Apa terjadi sesuatu? Dia bertanya dengan kilatan rasa ingin tahu di matanya. Pemuda ini ingin duduk dan berbicara dengan Ruth, namun keadaan menjadi tidak terkendali sebelum dia sempat. Oleh karena itu, reuni mereka menjadi kacau balau. Tetap saja, dia penasaran untuk mengetahui bagaimana keadaan wanita muda ini selama itu. Saat dia membantu pria di depannya berpakaian, Ruth mulai berbicara. Ya, aku ingin kembali lagi saat itu, tapi ketika ku bilang padamu, aku benar-benar lupa tentang perubahan tanggung jawabku dalam sekte. Sederhananya, setiap kali seorang murid maju melalui tahap kultivasi, orang tersebut akan berada di bawah seperangkat aturan yang berbeda. Dalam kasus tahap ke-6, murid dengan kekuatan kultivasi ini perlu menyelesaikan misi yang lebih kompleks tidak hanya dalam kesulitan tetapi pada titik lain juga. Karena itu, jadi aku tidak perlu membuang waktu bola-balik dari Flaming Empire, dan di sini, aku memutuskan untuk melakukan terlalu banyak misi sekaligus. Dengan begitu, aku bisa tinggal lama di kotamu. Dia mengakhiri penjelasannya dengan senyuman manis setelah selesai mengancingkan kemeja Minos. Oh, itu bagus. Dan berapa lama kita membicarakannya? 1,5 tahun. Setelah itu, saya harus kembali melakukan misi baru. Mendengar jawaban seperti itu, dia membawanya ke pelukannya dan kemudian berbisik di telinganya. Jadi, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Setelah sarapan, kita akan berbicara banyak. Dia mengeluarkan suara persetujuan saat dia merasakan tubuhnya sedikit memanas. Setelah keduanya berpisah lagi, Abi meninggalkan kamar mandi dengan sudah berpakaian ketika ketiganya mengikuti menuju ruang makan kediaman ini. Saat kedua remaja putri itu pergi dari sisi Minos yang berbeda, Ruth berbicara dengannya tentang apa yang ingin dia katakan sebelumnya tetapi disela. Kecepatan kultivasi Anda sama luar biasa seperti sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu sudah berada di level 48. Selamat, haha, terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih ingat taruhan yang kita buat tadi? Kenapa kita tidak berlatih bersama lagi? Taruhan, kupikir kali ini aku tidak akan punya kesempatan untuk mengalahkanmu, tapi ini akan tetap menjadi pertarungan yang bagus. Akhirnya rombongan sampai di tempat Minos biasa sarapan. Di tempat itu, sudah ada meja yang penuh dengan berbagai jenis hidangan pagi. Di saat yang sama, kepala pelayan Dilian sudah makan dengan tenang. Ruth, dia bertanya dengan suara pelan, seketika setelah melihat sosok gadis berambut hitam yang berdiri di samping Minos. Dia sudah level 51, luar biasa. Pemuda kekaisaran benar-benar berbakat. Di sisi lain, melihat sosok itu sedang makan, Ruth mau tidak mau terkesan dengan perubahan yang dialami Dilian secara eksternal. Namun, yang paling mengejutkannya adalah tingkat kultivasi orang ini, yang telah mencapai level 52. Dan baginya, ini sangat mengejutkan. Lagi pula, ketika dia pertama kali melihat pria ini,
dia hanya berada di level 45 sedangkan dia berada di level 43. Tetapi meskipun mereka hampir mempertahankan perbedaan level, wanita muda ini menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di Kekaisaran dan memiliki sumber daya yang berlimpah. Adapun Dilian, wanita muda ini yakin orang seperti itu tidak akan meninggalkan kota kering dengan mudah. Luar biasa, pikirnya sambil menatap pria berkumis hitam itu. Setelah beberapa saat melakukan ini, dia teringat sesuatu dan menoleh ke Minos. Jika Dilian bisa berkultivasi secepat itu, maka Minos tidak akan kesulitan mencapai level 59, meskipun dia berada di wilayah ini. Setelah momen awal yang mengejutkan itu, Dilian, yang tidak menyangka akan melihat wanita muda ini di tempat ini hari ini, dengan cepat menyapanya, dan kelompok itu mulai makan. Yang Ruth sekarang jauh lebih kuat, hehe. Selamat atas kemajuanmu ke tahap ke-6. Dilian mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya. Jangan katakan itu, kamu melakukannya lebih baik dariku. Ngomong-ngomong, berapa banyak raja spiritual yang ada di kota kering ini? Dia bertanya sambil menatap Dilian dan Minos. Haha. Jika dihitung, ada 4 raja spiritual di kota ini saat ini. Tapi kami punya 4 lagi yang ada di tempat lain, jawab Minos puas. 7 raja spiritual, itu sebenarnya cukup bagus, mengingat tidak ada satupun ketika aku meninggalkan kota ini hampir 3 tahun yang lalu. Setelah kamu meninggalkan kota kami 1,5 tahun dari sekarang, kami dapat dengan mudah menggandakan jumlah itu. Abi berkomentar dengan dingin, mengingat apa yang dia dengar dari percakapan Minos dan Ruth. Mendengar hal itu, Minos hanya tersenyum dan mengusap kaki kiri Abi. Abi muda benar. Jumlah itu diperkirakan akan berlipat ganda dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tapi sayang sekali kita tidak bisa merekrut seseorang seperti Ruth muda. Dilian mengeluh sebentar. Mereka yang terkait dengan sekte Flaming Empire tidak dapat bertindak secara politik di wilayah utara benua tengah. Bagaimanapun, sumber daya dan kekuatan mereka cukup untuk menimbulkan pertempuran dan peperangan di seluruh wilayah Minos. Faktanya, ada puluhan juta orang di Flaming Empire yang dapat mempengaruhi dinamika lokal di utara benua tengah. Namun orang-orang ini tidak melakukan itu karena 2 alasan. Pertama, karena tidak ada sumber daya yang menarik secara lokal, hal-hal yang dapat membuat perjalanan yang melelahkan dan berbahaya dari negara bagian tersebut ke sini menjadi berharga. Kedua, karena gereja spiritual sendiri melarang semua kekuatan tingkat tinggi untuk memiliki pengaruh semacam itu di wilayah ini.